perguruannya itu beda dari yang lain, Frans. Dari zikirnya, sapu jagat, doa penutup, doa tameng, itu ada semua di situ. Sampai kalau lu tuh pengen deketin perempuan, di situ pun ada gitu. Kalau kebal, itu pun di sana ada. Jadi di jarum ini mani gajah, Bang, ditempel ke sini. Gue tusuk ke sini sama di sini. Sakit sih, perih dikit. Cuman wangi doang, wanginya semerbak banget ya kan. Sambil didoain sama dia gini-gini segala. Gue kayak di film Susana bisa dibilang. Yang gue bingung cuma satu, Bang. Katanya perguruan ini murni Islam suci putih, tapi sholat Jumat aja nggak ada. Sekutu tuh kayak bisa dibilang sekte. Itu bisa dibilang hampir 30 anggota sih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Frans. Waduh. Ya. Gimana kabarnya Bang Frans? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Frans nih. Salam. Nah, sebelum Bang Frans ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta Timur. Ya kan? Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Frans ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya, Bang ya. Oke. Masalah pengalaman nih, Bang. Katanya Bang Frans punya pengalaman ngikutin perguruan sesat. Ya, itu gue nggak bisa ngebayangin banget. Sadis banget. Oke. Sesat banget sih. Dan ternyata di situ gurunya itu nyambulin murid-muridnya. Iya, kayak pegang gitu. Kayak muridnya cowok apa gimana? Cewek. Oh, cewek. Ada yang cewek juga, ada yang cewek. Wah, gokil sih, harus kita bongkar nih rahasia ini ya. Boleh banget. Iya kan? Maksudnya jangan sampai ada lagi yang terjerumus ke situ buat pelajaran gitu kan, yang semuanya guru cabul itu bisa bisa ditindas, ditindak lah gitu kan ya. Oke, ini penasaran sih tentang pengalaman Bang Frans, gimana proses dari awal gitu kan sampai akhir, dan terus dia ngelakuin apa aja di situ gitu kan ya, yang nanti Bang Frans ini menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua. Ya wis, Bang Frans mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang kopinya. Oke, siap. Silakan. Udah siap nih Bang buat cerita nih? Siap dong. Siap, oke. Langsung aja kita sikat. Di 2019 di akhir tahun itu gue sama temen-temen gue awalnya ngaji yang lurus-lurus aja, kayak majelis segala macem. Lama semakin lama tuh di minggu itu mulai ada yang berbeda, dua kelompok gue. 3 laki-laki ini setiap kelar ngaji nih beda dia ngadainnya, zikirnya beda, sholatnya pun kadang malam ya mungkin tahajud, tapi sholatnya tuh kelar sholat tuh mereka tuh kayak pakai minyak wangi di tangannya gitu, bermakai tasbih gitu, sembari pakai zikir-zikir yang
gue pun baru denger zikirnya. Oke. Kayak lama-kelamaan kan gue bertanya dong, mereka nggak ngasih tahu, mereka belum ngasih tahu di situ, kayak cuman bilang, ini gue cuman zikir biasa, pengajian biasa kau gini-gini. Tambahan doang bertiga gue dapat amalan dari orang lain. Oh gitu, ya udah. Semakin lama kok temen gue ikut, jadi nambah 4 orang, ikut 5 orang ya kan, sampai ke 8 orang. Mulai di situ kayak gue berpikir kayak ada yang aneh nih di lu semua ini, dari 15 orang ini kok ada yang aneh ya. Semakin gue tanya nih, salah satu temen gue yang udah deket sama gue. Nah, jadi gue tuh pada ngikut pengajian, Bran. Pengajian ini namanya tuh Turkai. Dia tuh di daerah Setu. Nah, perguruannya itu beda dari yang lain, Bran. Dari zikirnya, sapu jagat, doa penutup, doa tameng, itu ada semua di situ. Sampai kalau lu tuh pengen deketin perempuan, di situ pun ada gitu. Kalau kebal, itu pun di sana ada. Gue tuh orang penasaran bang, pengen tahu. Serius lu ada? Iya. Oke kalau gitu. Cuman gue belum berangkat bang. Di saat itu, di hari ke minggu pertama, gue mulai main ke rumah teman gue di Gubuk. Jadi gue tuh punya base camp bang. Base campnya itu ya di pinggir jalan deh, belakangnya tuh kebun. Itu belakang kebun gede banget, kebun gede, belakangnya juga rumah kosong. Nah di situ gue nongkrong. Nah akhirnya mereka pergi jam 7 mulai berangkat ngaji. Gue tinggal sendiri dong di situ. Pertama gue diajak, cuman gue mikirnya enggak lah, gue gak mau, lu aja dulu, gue sibuk ya segala macam lah, gue main HP males gitu. Gue ketiduran nih, jika cerita gue ketiduran jam 11 malam, gue kebangun mereka pulang tiba-tiba kesurupan satu orang. Wah di Gubuk tuh bro, wah seorang macan. Gue kaget bangun tidur spontan dong, ini ngapain nih, ini kenapa nih, ini peran yang gue ceritain. Dia tuh ngaji kodam segala macem, wanginya menyan bang, buset dah menyan segala macem. Terus tangannya tuh gue liat semua udah punya cincin tauhid tuh gue. Cincin tauhid gue beli di abang-abang kali ya, gue kira gitu bang. Nih bener apa enggak sih, temen gue pada aneh ya. Akhirnya di salah satu temen gue nih yang paling pertama masuk nih, mungkin bisa dibilang tuh dia AA-nya ya, paling tua. Dia nenangin tuh yang kesurupan, orang mana kamu di gini, siapa ini segala macam sebut-sebut. Gue kayak makin bingung nih. Akhirnya gue sebelumnya juga punya perguruan yang satunya tuh, yang sesat juga. Cuman yang satu ini gue belum tahu. Oke, gue coba bersandawiran sama setan yang ini nih, yang katanya kesurupan itu. Gue ajak ngobrol, lu kenapa? Yud, lu kenapa Yud? Ya kan, kenapa? Kata dia kayak ngegerong sambil ke muka gue, hati-hati Pran, awas Pran, dia bukan orang nih, bukan orang. Orang apa? Ini kan orang, maksud gue. Enggak, itu dalamnya bukan dia gitu. Akhirnya dia dorong gue kayak memukul gue. Akhirnya gue pura-pura bang, padahal gue marah di situ, marah kayak pengen mukul, tapi disangka gue kesurupan. Disangka gue kesurupan sama teman-teman gue. Kesurupan jadi. Iya, padahal gue gak kesurupan, gue cuman anjing lu gini. Akhirnya kalau gue mikir, kalau gue pukul dia dalam keadaan sadar, gue salah. Lebih baik gue pukul dalam pura-pura kesurupan. Gue pura-pura kesurupan, niatnya buat mukul dia, malah disangkanya asli sama temen gue. Gue dibaca doa leher gue, pala gue ya kan. Makin lama gue ditekan leher gue tuh, auzubillah pakai dibacain begini. Gue kayak anjir, lama stres gue begini. Akhirnya kelar dari situ, temen gue ngomong, kayak lu harus ngaji deh Pran, masuk deh perguruan ini biar lu tahu kodam lu apa, kayak lu ada kodam di gini. Gue 50% deh, percaya nggak percaya, tapi gue pengen tahu diri gue juga. Terus gue pengen tahu nih pengajian apa ya kan, sampai temen gue pada berubah semua, beda. Akhirnya 2 hari selesai itu gue ngikut pengajian itu. Gue masuk ke ruangannya tuh sepetak bang, sempit, sepetak banget, begitu gelap, banyak barang-barang bekas gitu. Ya bisa dibilang tuh kalau gersang lah ya bahasanya, gersang banget, gak nyaman. Cuman wanginya tuh wangi menyan tuh, wangi kamper, kayak orang pengajian mistis banget ya kan di situ. Akhirnya di situ mulai dikenalin gue, Niki namanya si Frans, dia begini-gini katanya kesurupan. Nyata dia sebelumnya punya kodam gini-gini. Gue ya bang, karena di situ gue nggak ngerti, nggak paham. Ya gue ikutin apa kata teman gue aja tuh. Temen gue cuman ngomong kayak gitu. Akhirnya kata si gurunya ini ngomong, ya udah kita zikir aja, kita biar bersihin badan gini-gini. Udah zikir segala macem. Nah dari hari satu malam itu, 2 hari selesai ngaji itu gue bingung, gue disuruh bawa telur. Disuruh bawa telur 2 biji atau berapa biji per orang. Katanya suruh bersihin badan. Pemikiran gue ini bersihnya gue pakai telur mandi apa gimana ini? Sama kotor dong. Iya amis masalahnya kan. Malah gue pakai koko putih ya kan, gue datang sana. Nyata enggak, gue pertama kali masuk itu telurnya didoain, ditekan ke badan bang. Iya, ditekan gini. Katanya kalau pecah berarti aura gitu jelek banget. Nah kalau telurnya nggak pecah,
aura kita nggak jelek. Itu gue semakin mikir kayak, emang gue benar ya pecah apa enggak. Nah ada satu teman gue nih yang pecah. Udah gitu plot twist itu ketahuan kalau teman gue ini emang habis mabuk. Gue tahu dia ternyata pas di ini telur tuh pecah. Nah gue nyambung, wah bener nih kayaknya nih, ya kan. Gue udah mulai kayak terasa tuh di situ. Nah akhirnya gue diinin tuh, ya kan, telur. Nah kan gue ikut minum bang. Gue ikut minum, gue diginin, kok gue nggak pecah? Harusnya pecah juga. Harusnya pecah dong. Ya kan gue mikir janggal kayak, kan gue telah tobat ya, mungkin ketolong kali ya. Ya kan gue masih pikir positif kayak mungkin yang ini nggak sholat tobat teman gue. Nah mulai yang bagian cewek nggak usah pakai telur, katanya pakai tangan. Gue kayak senyum janggal tapi gue nggak enak karena gue orang baru bang di situ. Gue kayak ngeliatin diurut, kok diurut ya? Kok laki enggak ya? Ya kan? Diurut terus diurutnya diteken. Mulai ke area-area tuh yang menurut gue tuh sensitif. Gak banget deh soalnya kalau di daerah pinggang gitu. Kalau tangan kayak kita ngeliat laki tuh masih enak. Sampai ke pinggang-pinggang. Udah mulai kesini sih bang. Udah mulai kesini nih. Iya gitu. Ini dong kayaknya beda deh. Akhirnya paha ya kan ini aman, kamu aman gitu kan. Gue mikirnya ini kayaknya gak banget deh kan. Cuman di situ gue bener gak punya power bang. Di situ ada 20 orang lebih ya. Gue cuma sendiri, kalau gue berontak di situ habis gue pasti bang. Udah gitu temen-temen deket gue lagi. Gue nggak bisa ya. Kira singkat cerita hari udah kelar segala macem telur. Mulailah digubuk main kesurupan bang. Balik dari pengajian ya kan. Satu temen gue kesurupan. Wah ya kan. Dia kayak ngeluarin pedang gitu. Gue pikir ini beneran apa enggak ya? Ya kan. Ini beneran gak sih? Akhirnya disundut sama temen gue. Dia gue nggak tahu dia nahan apa enggak. Dia kuat tuh ya kan. Wah beneran kali ya. Satu lagi yang pertama gue tidur, yang awal pertama kesurupan, dia kesurupan lagi tuh bang. Dia ngamuk ya kan. Wow dia kesurupan segala macam. Nah gue ikutan nih. Coba gue ikutan pura-pura kesurupan. Kayak gue berusaha buat kesurupan. Gue pengen tahu kesurupan. Wah gue sadar gue gak kesurupan. Tapi mereka sadarin kalau gue tuh kesurupan bang. Gue ditanya, oh kamu siapa segala macam. Gue bingung jawabnya nih. Padahal gue pura-pura kesurupan. Jadi gue ngomong aja, saya Gusti gitu. Ngaku saya Gusti. Oh Gusti, ternyata Frans punya kodam Gusti nih gitu. Gusti, kan gue mikirnya mereka kayak percaya kan. Karena kan di belakang gubuk gue kebun nih. Akhirnya gue diserang, ditekan kan sama orang yang kesurupan juga tuh. Gue mulai berontak, kabur gue ke kebun ya kan. Gue kabur ke kebun sambil kayak ngeraip gini bang. Wah di kebun. Nah ini seremnya nih. Gue percaya apa enggak, cuman gue akuin 70% gue percaya hal kejadian penampakan itu. Gue lari ke kebun, temen gue satu ngejar, itu kejar si Pran ke kebun itu, dia kesurupan. Takutnya kena bling bagaimana. Nah, gue berhenti di pohon pisang bang. Di sana kan banyak pohon. Gue berhenti di pohon pisang, titik pohon pisang ini. Gue sambil kesurupan merem ya kan. Nah gue pikir temen gue udah deketin gue gitu. Gue pengen sadar gitu. Pura-pura kan gue pura-pura kesurupan. Gue pengen sadar aja karena capek banget lari. Gue melek anjrit. Itu tuh ada selendang putih nih melayang kaki gini. Tapi kaki sih nggak ada. Gue ngeliatnya tuh kayak kain putih gini nih. Ini gue melek. Lah ini apaan ya? Gitu kayak gue nggak berani lihat. Tuh wangi banget itu. Buset dah melati. Wangi banget, cetar banget kan. Ini apaan anjir? Ya kan? Itu lemos sampai ke kaki-kaki itu gue lemesnya. Gue selalu kayak gue bentuk gue kayak macan gini bang. Iya. Gue sambil kayak ngegerong gini. Waduh ini apaan anjir? Gue mikir temen gue untung dateng tuh. Gue langsung merem lagi, temen gue datang. Wah kena lu, siapa sih lu, keluar dari badan temen gue. Waduh kan gue pura-pura kesurupan itu. Gue langsung pura-pura sadar lah. Waduh capek banget nih. Sembari gue ngebayangin tadi apa ya yang gue lihat tadi. Itu apaan sih? Ya kan? Nah akhirnya gue digotong tuh sama temen gue. Digotong ya kan, digotong rame-rame. Nah kan gue kedangak kayak kepala gue ke belakang. Gue melek dong. Itu anjing di situ sih bang. Gue pas melek, nah itu ternyata perempuan ngeliatin gue, rambutnya jelek banget bang. Itu bentukan jelek banget, amit-amit. Itu sambil kayak gini ngeliatinnya. Iya gue merem. Sampai saat itu gue kayaknya gak mau pura-pura kesurupan, lari ke sono. Gak mau. Gue mikir nih gue mainin setan kali ya, apa setannya marah ya ke gue di situ makin takut sama perguruan. Takutnya karena mungkin gara-gara gue mempermainkan pura-pura kesurupan tuh setan marah ke gue. Gue mikirnya gitu bang. Akhirnya udah seru-seru pura-pura kesurupan ya kan, gue nih ya kan udah kelar. Kalau gue udah istirahat, temen gue masih pura-pura kesurupan. Akhirnya ditelepon lah. Ada kejadian salah satu mantan sekolah gue nih, veterannya kan gue, kesurupan di salah satu villa puncak. Itu semua tim gue nih disuruh bantuin karena salah satu rata-rata hampir berapa persen nih teman-teman gue ini tuh satu sekolah tuh di situ semua bang. Ada kelasnya LDKS di puncak, kesurupan. Satu guru ada yang kenal teman gue ini emang berguru di sini, goib. Ditelepon lah dia, suruh berangkat beberapa anggota. Nah berapa anggota ini dikirim lah, satu di depan mobil bak nih 3 orang, di belakang 2 orang. Temen gue udah naik motor tuh di sana udah nyampe 6 orang di sana.
Cuman gue nih yang belakangan. Salah satu nih titiknya di gue karena yang paling tua ngaji itu di situ di mobil itu. Nah mulailah pembagian tempat duduk pemberangkatan. Gue dapet berdua duduk di luar. Mau nggak mau gue harus terima dong ini anjing karena gue orang baru. Temen gue juga satu orang baru ada namanya Pacil. Kata si Pacil, ini gimana nih kita? Ya nggak apa-apa lah Cil. Mau terima gimana? Ini kan kita punya kodam. Gue terpercaya dengan hal itu bang. Karena gue awal-mula terhasut. Ya mungkin ngebantu lah kita bismillahirrahmanirrahim. Jalan tuh aman. Ternyata alhamdulillah lewat tol gue. Lewat tol tuh gue pakai terpal nutupin ya kan. Udah nyampe Gadok kan gue kiri bang, Bukit Pelangi. Nyata masuk. Gue pikir naik ke atas, nyata turun. Gelap banget ya kan. Nyantai itu. Nah gue masih ngumpet. Pakai terpal gini. Si Pacil gue pengen ngerokok. Ya udah Cil, berani. Senyum-senyum doang nih. Udah ngerokok. Segala macam ngerokok. Dia ngomong sama gue, Pran, udah mau nyampe kali ya? Tahu gituin. Gue kayak ngerang nggak tahu. Nah yang gue inget tuh dia ngomong, Pran, duduk apa sama gue sini duduk gitu. Kenapa sih duduk apa duduk gitu? Nggak gue Cil, malas gue masuk angin, takut selalu gue nggak pakai jaket, lu kan pakai jaket. Ya lalu ngomong gini. Nah karena gue nggak tahu ya udah gue lanjut. Nah pas sudah nyampe, jadi kan mereka udah turun nih bertiga. Gue bilang si Pacil ini boleh cerita. Sebenarnya tadi gue pengen minta temenin duduk. Jadi pas gue lagi asik ngerokok, gue buang ke bar ke belakang, gue naik ke belakang, itu ada yang duduk. Nah tapi bentuknya bukan orang, gede, gemuk ya kan. Nah mukanya kayak leak gitu. Bener lu ngarang gitu. Cil kita bakal 2 kali lo Cil duduk di luar, pegang omongan gue dah. Nggak serius. Pokoknya pas ngeliatin villa pertama gue ngeliat itu, jujur pas gue nengok belakang, entah halu apa gimana, tapi gue ngeliat asli, makanya gue suruh temenin gue duduk. Gue nggak mau nengok belakang, terus gue nggak mau nengok lu gitu. Terus gimana? Ya udahlah, kita Bismillah lah. Ya dia nggak bunuh kita kan? Ya udahlah, ya kan. Ya udah turun segala macam. Itu villa udah chaos tuh, udah suara teriak-teriakan perempuan segala macem. Di situ gue nggak bisa ngeluarin bang, gue cuma nontonin. Di aula, ceweknya datang tuh temen gue langsung gubrak kayak kan, disabut pakai tasbih segala macem, dikeluarin di. Nah sini janggal banget gue. Mau area orang jago ngurut, jago segala macem, kalau lu bukan muhrim ya lu nggak boleh nyentuh hal-hal yang sensitif dong. Temen gue ini nyentuhin hal sensitif tapi dengan pakai baca doa dari perut sampai ke dada. Itu udah sensitif gak sih bang? Itu cewek nih, cewek sama laki yang ngeluarin laki, nyentuh ke perut sampai ke dada, buat ke muka. Gue ngeliatin kayak orang tuanya ngeliat marah deh ini. Gue mikir gitu, kok guru-guru sekolah ini kok diem aja ya? Yang penting keluar ya. Padahal nih sekolah, maaf kata nih sekolahnya sekolah Islam loh bang, masalahnya ya kan. Kok parah ya. Akhirnya gue nggak mau sikat panjang ya kan, dikeluarin, ditekan gini segala macam sampai nian das keluar ya kan. Ceweknya udah lega, keluar dikasih minum air putih. Gue cabut lah ke belakang aula, kebun nih. Kebunnya itu kayak jurang bang, jadi villanya ini kebun banget jurang. Gue duduk di situ ngerokok ya kan, karena gue di situ masih bertanya-tanya nih perguruanku bener apa enggak. Gue masih terus. Nah satu perempuan yang udah kenal sama gue nyamperin, namanya WN. Dia nyamperin gue, nyolek, lu kemana aja lu? Gue bilang gini ya kan, kayak ngobrol kenalan aja gitu. Lu kemana aja, apa kabar? Ya gue sehat segala macem. Kira gue tanya, lu kenapa sih awal mulai ini kesurupan? Gitu. Katanya sih ada salah satu perguruan di sini, satu perguruan nih, cuman beda cabang namanya. Ada yang namanya MLI, ada yang namanya ML Blue gitu. Nah salah satu MLB ini dia kayak rada tengil gitu. Oh rada tengil gimana maksud lo? Nah jadi tuh kayak salah satu perguruan ini punya cabang 2. Satu A yang ini dia tengil, satu B nya dia nggak tengil. Tapi B nya ini tuh kayak bilang ke negor ke A nya ini nggak terima perguruan A nya ini. Mulai dari situ perseteruan, kayak bakar segala macem rokok yang menyan gitu, terus ngelempar kayak debu-debu mistik segala macem gitu ke orang-orang yang perempuan yang di daerah orang yang tengil-tengilnya itu. Mulailah kesurupan Brans. Perguruan apa lagi tuh? Gue mikir gitu. Ada perguruan apa lagi sih? Ada sih di balik itu, cuman ya gue nggak berani berontak karena pun gue termasuk di situ. Ya intinya karena itulah. Itu sampai separah itu. Ya, iya tadi pun ada 8 yang kesurupan, cuman sekarang 1 doang nih yang nggak kelar-kelar. Mungkin karena dia kena sembur ya. Di situ gue kayak percaya nggak percaya, cuman gue dapat ceritanya dari dia tuh, ya kan.
dari cerita asik begitu kan bang ya kan, ngobrol nih di pinggir jurang puncak gini ya kan, gue sempet lah kayak nengok ke atas, gila dingin banget berarti ya, itu kacau ya kan, sambil ngobrol sebenarnya ke atas, gue nunduk lagi ke bawah, ini mah paling karung kali nutupin buah nangka gitu ya kan, positif lagi ya kan, set. Nah si yang WN ngomong gini ke gue, lu mau nengok ke atas gak? Ya, bercanda ke gue nih, lu mau nengok ke atas gak? Lu bisa lihat gak sih orangnya sih Frans? Enggak sih, gue gak bisa lihat orangnya. Kalau bisa lihat pun ya mungkin halu gue kali, gitu. Enggak, coba aja lu lihat deh. Ya kan, ya yang gue lihat tuh duduk nih kan, ini kan kayak batang gini. Penglihatan pertama gue mungkin nangka ditutupin karung. Nyata enggak, itu kayak kain kolor, kaki ke bawah, duduk uncang-uncang anggung bang. Aduh kampret banget kan, kata gue kayak pas udah ngeliat tuh nunduk ke bawah ya, nangka itu, ini kan bukan nangka. Ya udah, muter balik aja kan, gitu. Muter balik, udah nggak usah dibahasin tentang itu. Gue akhirnya nggak beraniin bang. Jadi pas gue jalan ke depan udah kelar nengok, gue nengok dong ke belakang iseng lagi lihat, nyata kayaknya itu mirip yang gue lihat sosoknya, yang sebelum di belakang gubuk tongkrongan gue itu, yang gue lihat itu gue merinding sekujur tubuh, cuma merinding kayak mikir, gue diteror kali ya. Ini gue diapain sih? Gue inget tuh kayak di film-film bang, gue diikutin, ditempel gitu. Gue pikir lagi, ini mah gue diikutin kali, atau apa halu gue yang benar-benar halu, tapi kenapa dia ngeliat ya? Penunggu sinilah gini-gitu. Sampai gue benar-benar kayak anjing merinding terus. Akhirnya gue naik lah, villa ini tuh ke atas bang, bisa ke atas. Gue nyamperin ke temen gue, nyata lagi pada main kartu ya kan. Terus dia ngomong, gue dicengin sama temen gue, wah lu dukun Bran sekarang ya kan, weh gue bisa manggil lu nih kalau ada yang serupan segala macam. Enggak, itu temen-temen gue aja yang kenal, gue jadi ngikut segala macam. Lu gue menyan Bran, lu apaan sih, lu bisa mandi, kayak deketin gue tuh ogah-ogah banget bang. Temen gue kayak anjing, padahal gue nggak pakai menyan, gue nggak pakai segala macam. Akhirnya bawa bangke gue lama-lama, lu bawa bangke. Satu temen gue nyium gue bawa menyan, satu lagi bawa bangke gue segala macam. Nah ditanya sama temen gue ini namanya AR kan, yang laki, tuh abis ngapain sih anjir? Dia nengok ke belakang gue kan, lu abis ngapain Bran? Lu kayak udah nggak jelas deh orang. Lu ngapa sih? Nggak apa-apa. Nah itu gue nggak tahu tuh dia lihat apa bang. Gue sampai itu belum tahu. Dia nggak pernah mau cerita. Dia cuma ngeliatin ke gue sambil ngeliatin kebun. Ya mungkin firasat gue dia ngeliatin yang penampakan kayak gue sangat kuntilanak itu. Apa bukan gue nggak tahu. Karena dia nyium gue tuh katanya bawa bangke, bawa segala macem ya kan. Ya udah. Singkat dari cerita itu kelar lah ya kan, gue makan. Habis dari itu pulang lah naik mobil bak ya kan. Nah gue apes lagi. Betul, berasa tuh gue duduk di luar. Tapi sekarang gue dapet bertiga duduk ya. Gue sama FJ sama Facil duduk bertiga di luar bak tuh. Udah gitu lewatnya nggak muter balik yang cepat langsung ketok, nggak, langsung ngeliatin Bukit Pelangi terus ngabisin bang. Bukit Pelangi kan buset ya bang, dari ujung aja gelap banget. Nyantai kan di situ, masih aman. Ketemu jembatan pintu yang sekarang tuh 2 masih aman. Nah pas udah nyampe jembatan atas mau mendekati tanjakan BP, itu mulai aneh nih gue. Di belakang kan ada motor nih, gue pikir pasukan orang balik dari puncak bang. Ternyata warga lokal lewat ya kan, bus. Nah di belakang nih satu motor nih belakang, dia lama naiknya. Gue mikir jangan kencengan weh, dulu kasih motor belakang soalnya langsung ini kan. Nah bertiga ngeliat ini, set itu gue bisa bisu deh, kayak orang bisu tuh gak. Jadi dia naik motor, di depan orang berdiri, guling berdiri warna putih, itu bangkainya nujubila. Gak itu dah, gue lewat nih set, dia lewat sembari nyebrang, kita udah lihat-lihatan dong kayak. Temen gue si FJ ini teriak lu lihat itu, lu lihat. Tapi temen gue nggak mau ngeliat lagi. Bentukannya bang amit-amit deh. Tapi gue berpikir gue masih halu, gue mikir bertiga karena gue masih halu, karena gue juga masuk perguruan ini. Kita hidupnya di lingkup dunia setan terus. Mungkin ini gambaran pikiran kita aja. Gue mikir gitu, tetap positif. Temen gue dari happy ya kan, berdiri di bak sampai duduk bareng. Gue begini bang, bertiga sampai keluar ke Sentul. Baru gue ngebuka dengan, karena udah wah seru nih, udah enak, baru masuk tol udah aman gue. Temen gue masih berpikir, berdua temen gue nggak ngeliat apa-apa. Buku bertiga dulu ngeliat apa-apa, ya kan. Wah anjir, gue sampai berpikir nih kayaknya mau keluar deh gue dari perguruan ini. Karena gue lama-lama kena mental anjir, ngeliat terus. Karena baru pertama kali perguruan ini gue ngelihat bentuk-bentuk hal-hal yang begitu tuh, segala macam, nyium bau bangkai yang bangkainya tuh keterlaluan segala nian. Oke, hari selesai setelah 2 hari itulah gue mulai
dikasih mani gajah. Kalau kata orang tuh, gue dikasih ini tuh sama guru ini nih. Mani gajah itu bentukannya kayak orang, gimana bisa dibilang tuh kayak lem yang udah beku bang. Lem vokal itu. Iya gue nggak tahu sih. Tapi ngomong tuh wanginya enak banget bang, wanginya enak banget, dipegang lengket gitu. Tapi ini mani gajah. Gue mikir jorok gak sih kan, mani gajah. Terus gue dikasih semar mesem. Kasih lagi semar mesem. Katanya gue ini tuh buat perempuan mikir gitu. Kalau semar mesem gue cek Google ya kan. Ini kayak adat dari mana ya segala macam. Akhirnya gue dikasih kertas bang. Kertasnya itu amalannya tuh bibarku tiki-tiki manisku di pandangan untuk siapa? Al-Fatihah. Ya kan Al-Fatihahnya gue percaya ini surat agama gue, tapi ini amalan pertama amalan siapa ya? Kok kayak bentukannya tuh ada kayak golek segala macem, kertasnya wangi gitu kan. Terus disuruh laminating kertasnya. Lanjut registrasi ini kertasnya kan. Di laminating biar wanginya nggak hilang. Oh siap. Bah gitu kan ngomong gila gue mbah sendiri gitu. Sampai rumah tuh gue masih mikir bang, ini semar mesem buat apa, mani gajah ini buat apa? Gue masih berpikir terus ini. Akhirnya gue bertanya-tanya lagi, akhirnya disimpan dulu di gue dipanggil lagi sama di hari besoknya sama mbak ini. Gue disuruh tiduran bang, katanya mau kelihatan aura gak mukanya gitu, kayak biar kelihatan, namanya masih sekolah gue ya, kelas 9 SMP ya, bisa dibilang masih gencar-gencar lihat perempuan lah ya bang. Itu bukan kelas 9, kelas 11 gue tuh dikasih suntikan jarum. Jadi ini jarum ini mani gajah bang, ditempel ke sini. Gue tusuk ke sini sama di sini, sakit sih perih dikit, cuman wangi doang, wanginya semerbak banget ya kan, sambil didoain sama dia gini-gini segala. Gue kayak di film Susana bisa dibilang. Ini serem banget ya kan gue. Akhirnya gue disemprotin minyak lagi sama dia, nih buat lo. Terus lo baca amalan nih, segala macam. Ya udah baca kan yang bibarku tiki-tiki itu kan. Habis itu tiap pagi gue suruh makan bawang putih sama sore. Bawang putihnya pun mentah, bawang putih rasanya gue muntah mulu tuh. Setiap gue mau berangkat ngaji pasti gue makan bawang putih. Pasti bawang putih terus. Lama kelamaan gue gak kuat, gue balikin ke mbak itu. Akhirnya mulailah gue disuruh makan kantil aja, bunga kantil, makin memperkuat katanya. Nah temen gue disuruh puasa muti, temen gue lagi disuruh nyari minyak wangi mistik, bunga apa, minyak wangi mistik ya pokoknya, mistik. Terus sama cincin tauhid lagi itu segala macam. Kalau gue nggak dikasih dulu bang. Nah akhirnya singkat cerita 3 hari itu mulailah kelar dedikasi, gue udah dapet ya pegangan segala macem, temen gue udah punya cincin ini segala macem. Mulai ke villa Mbak Sofi. Nah di villa ini tuh ada almarhum satu mbak itu sama satu guru gue lagi Haki. Nah ada 15 orang. Mulai katanya kita berburu pusaka di situ, berburu pusaka di villa Mbak Sofi di daerah Pondok Ranggon. Kita datang jam 11 malam tuh, rajin banget malam-malam tuh, kayak orang gila gue mikirnya. Gue datang situ sepi banget, nggak ada orang, nggak ada apa. Mulai ada panggilan kayak dia datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, ya mau kodam gue gitulah ya kan. Gue mikirnya nih beneran gak ya? Mungkin dalam hati gue tekad, gue pengen lihat di sini nyata apa enggaknya, pusakanya bener apa enggak. Jadi di sini ada air buatan, kolam buatan, jembatan. Di sini aula, nah di sini kebun, nah di sini titik, di sini ngambil, nah di sini ada villa lagi kaca villa berkaca gitu, buka ruangannya. Gue di sini. Mulai gurunya itu ngambil doain tanah ya lah, gue nggak ngerti kan didoain tuh tanah kan segala macem, ayatnya gue ngerti. Nah percaya nggak percaya sih guanya ya, dengar tuh suara betak ya, kenceng banget, cetar ya kan. Apaan tuh? Ya kan, pada nengok kiri kanan. Nah guru ini ngomong, oh ini batu nih, ini batunya udah nyampe di sini nih. Batu apaan? Ini batu banyak ya kan. Gue sembari ngejok sih banget temen gue, batu banyak. Dengerin dulu. Akhirnya diambil tuh, dijambak gini tanahnya. Terus keluarkan warna apa ya itu, hijau apa merah ya, inget gue tuh. Segala macam nih, liatin nih. Mbak dapat nih batunya segala macam gini kan. Nah, gue masih berpikir kayaknya ini buatan dia deh kan. Tapi temen gue percaya semua bang. Nggak tahu deh temen gue ada yang percaya enggak, tapi temen gue tuh kayak, wih mbak, ini bagus nih mbak, wah kalau megang kudang bagus nih mbak. Nah pas diginiin dia wangi tuh bang, wah anjing wangi banget ya
ya kan, udah ngeliatin batu bercanda gini kan. Nah kan pada nunduk semua ya kan bang. Nah kan gue pengen ngedangak dong, gue ngeliatin suasana, gue ngeliatin tuh villa kaca tuh. Nah gue ngeliatin villa di kaca, gue ngerangkul temen gue begini nih ya kan, sambil gue natap terus fokus. Nah di villa itu ada pintu itu gue liatin terus, lama kelamaan mata gue geser ke kanan. Nah itu ordeng, tapi bukan ordeng. Lama gue fokus itu kayak guling bang, guling berdiri, tung, nyetrum lagi kaki, anjing. Itu sih gimana sih, dibawa iketan sampai di sini iketan. Itu mukanya putih banget, ya Allah mak, ya kan putih banget. Temen gue colek, temen gue lihat villa, itu lihat villa. Temen gue gituin, dia diem terus sembari ngomong, nunduk lagi. Gue mikir, akhirnya gue mulai jongkok kayak bener-bener ngalihin tentang yang gue lihat itu aja. Pokoknya yang gue lihat itu gue nggak mau lihat, pokoknya inti gue nggak mau ngeliat. Dari situ gue berpikir kayak itu pocong deh kan. Akhirnya gue mulai ke bawah lagi nih, duduk kayak gini. Sembari temen gue pada ngobrol tentang batu segala macam. Gue cuma mikir, di sini ada penampakan gak sih ya? Dan gue sembari coplos gitu aja, karena gue mikirnya biar gue dapet suasana gue nggak doang nih, gue doang yang serem. Maksudnya bukan gue doang yang serem. Kira temen gue ngomong, penampakan halu kali lu. Iya kali halu ya. Temen gue yang gue colek ngomong, lu lihat? Gue lihat, sumpah gue lihat. Ntar aja ngomonginnya, ya ntar. Kelar ngangkat batu, mulai bang. Yang kayak tradisi sebelum, temen gue tuh pada kesurupan, pada main kesurupan segala macem ya kan. Temen gue kesurupan pindah ke aula gede nih, kita kesurupan. Satu kesurupan ya kan, teriak. Gue masih belum kesurupan, gue masih ngebayangin di villa itu bang. Gue masih belum berani nengok. Ya kan, nah akhirnya temen gue masih kesurupan gini, gue masih berdiri. Gue dipancing sama temen gue, ayo Pran, lu kesurupan. Gue masukin nih gini kayak pakai bahasa gue izin gitu. Gue nih kok belakang lu bang. Aman, nggak ada, aman. Berarti halu gue. Mulai dari situ gue berpikir kayak, apakah gue mulai pura-pura kesurupan lagi ya? Kan? Gimana ya awal mulanya? Kayak waktu di gubuk aja gue mikir, jangan lari jauh-jauh, gue nggak mau ngeliat yang aneh-aneh. Yaudah, temen gue mulai kayak, yaudah sini gue pegang leher lu ya kan gini. Dipegang, ditekan, gue teriak bang, wah kencang. Itu gue pura-pura bang. Gue itu pura-pura. Temen gue langsung pada hebohnya ke gue, oh ini Frans kesurupan nih, dia kesurupan. Gue ditanya-tanya, siapa nih? Gue bilang pura-pura gue penunggu sini, saya penunggu pohon kelapa ya kan. Nah salah satu temen gue ini yang kesurupan, dia nantang gue bang, kayak ngeberantemin. Siapa ya kan, ayo mau berantem gini, digulut. Gue panik bang, ini badannya gede dia yang kesurupan. Nah gue kecil, udah gitu gue pura-pura lagi. Dia mukul ke gue, pasti dia nggak salah. Anjing, ini gue gimana? Akhirnya gue kabur dong. Nah gue kabur, lompat ke aula. Nah gue ke kolam buatan yang di jembatan. Nah itu kan kolamnya itu banyak pohon kelapa nutupin aula. Gue lari ke sono. Temen gue kayak masih biasa ngejarnya jalan kaki. Gue ngejar kayak gini biar nggak dikejar temen gue dipukul ya kan, yang dia kesurupan. Gue nggak tahu bener apa enggak. Gue lari ke jembatan. Nah gue ketemu lagi sama yang ketemu di gubuk. Kesel banget bang. Itu dia gitu duduk di kayu jembatan gitu tuh. Gue melek gini. Terus gue langsung muter balik bang. Jadi pas gue ngeliat langsung muter balik, langsung pura-pura sadar gue. Langsung pura-pura pingsan. Si Frans pingsan. Padahal bukan pingsan, gue lemes. Apa yang gue lihat yang di jembatan kolam renang itu, kolam renang apa sih, kolam ikan di buatan itu yang gue lihat tuh, bener mukanya ya ampun, itu kuntilanak kali ya. Itu jelek banget ya kan. Abis dari situ gue pura-pura pingsan, gue diangkat, digotong, gue dikasih air putih doa ya, didoain temen gue ya kan. Gue nggak tahu tuh doanya apa. Terus gue dikasih minum, gue kelok ya kan. Sadar sih Frans. Padahal gue sadar, gue cuma mikir, gue ngeblank sama apa yang gue lihat. Itu doang. Gue belum berani ngomong soal itu sama sekali di villa itu. Akhirnya di villa itu kan ada kamar ya bang. Mulai pada kalau ada kesurupan itu jam 2:30 tuh mulai ngaso di kamar itulah, satu ruangan kamar itu. Mulai eksperimen gak jelas temen gue. Dia pada kesurupan, coba kita tester yuk. Kita pengen ngeliat setan nih. Jadi gue bawa sound bang. Di situ setelah lagu Lengser Wangi, Kidung Wahyu, Kidung segala macem, pemanggil setan segala macem. Itu nggak ada yang datang pertama. Nah, jadi kamar depannya kaca bang. Outdoor tuh kelihatan kebun segala macem. Nah, pakai sound. Temen-temen gue pada disuruh bengong. Nah, gue juga ikut bengong karena penasaran gue. Yang gue takut, yang gue lihat, takutnya gue dong yang ngeliat. Gue mikir semoga pada ngeliat gitu sebelum gue ceritain.
Ternyata nggak pada ngelihat. Dan kampretnya lagi, gue pengen ngencing, nggak bisa ditahan. Wah, kesel banget gue di situ. Pemikiran gue gini, kayaknya kalau gue ngencing, tadi nampak nih. Soalnya gue mikir gue dari tadi gue udah panik-panik kan di sini. Lalu gue mikir lagi, gue tahan. Akhirnya gue udah nyerah. Gue suruh temen gue ngencing yuk. Ayo temen gue, ayo segala macem. Ya gue ngencing, singkat cerita ya kan, aman, segala macem. Aman ya kan. Nah temen gue ngencing ya kan. Nah gue tinggalin ke kamar, ya udah aman gitu. Jadi pas udah gue kasur, nah di bagian tempat duduk temen gue ini kasur. Temen gue kelar ngencing, lari dia, tuh, ngapa sih lu? Kagak, belum disletingin bang. Kayak gini, dia ngomong, lu tau gak? Jangan jatuh siapa nih? Gue takutnya, gue penakut di sini. Ya kenapa sih? Pas gue kelar ngencing nih, ya kan? Kalau pas gue nunggu aman. Jadi pas gue ngencing, gue pas mau pakai ini pintu udah gue buka. Jadi di samping gue ada mbak sinden diri nih, pakai selendang diri gitu, kemayu banget diri. Ya di depan ini kan pintu kamar, gue langsung lari. Jadi pas gue keluar mau pakai celana, gue ngeliat kayak kain batik gitu tuh. Nah terus kayak kebaya, gue nggak berani nengok. Anjing ini udah bukan orang, gue langsung lari ke lu. Gue mau cerita nggak enak nih. Temen gue masih heboh ya, coba musik ini. Dia ambil bisik-bisik ke gue sambil ngomong gitu. Gue mikir ini tempat udah nggak benar men, kita ngeganggu. Gue bilang, sumpah ini ngeganggu banget kita. Iya pak, iya ngeganggu. Udahlah, kalau dari situ udah subuh ya kan, udah aman. Mulailah hari kedua gue mulai pengajian lagi ke tempat biasa. Disitulah disuruh sama guru kita mulai mandi kembang berapa rupa lah, 7 rupa tuh kayak orang meninggal bang, ya kan. Disuruh bawa kembang, minyak misik, terus apa lagi ya, sama air, sama bunga kantil 1 per setiap orang. Dari pengajian kita pindah ke gubuk temen gua yang gua pertama kali kesurupan itu bang. Jadi lokasi itu gubuk temen gua. Di sini ada jalan juga sepi, di situ kamar mandi bang. 10 meter mah ada itu kamar mandi Jawa. Nah belakang kamar mandi ini kebon langsung, blong kebon, dan kamar mandi itu pun kebuka kiri kanan. Nah disuruh tuh sendiri disuruh mandi. Jadi mulailah di situ mulai ngaji, ngelingkerin segala macam, baca ayat doa segala macam, lampu dimatiin. Di situ doang gue bang, gue nggak baca sendirian. Gue mikir di sini kayaknya mulai nggak bener, soalnya sampai disuruh mandi. Itu cewek-ceweknya ada bang, suruh mandi ya kan. Nah pas gue melek, namanya samar-samar gelap ya. Jadi itu kamar mandi tuh yang gue lihat nih dapur di belakang itu yang gue lihat samar-samar muka gitu di dapur. Langsung gue nutup merem karena gue mikirnya gue takut apa yang gue lihat tadi, yang si kampret nih, setan ini nggak pernah ngilang-ngilang di haluan gue, ya kan, kuntilanak ini nih. Akhirnya gue mulai merem, gue colek temen gue, sadar. Ternyata temen gue ini dia nggak baca juga, karena dia mikir gue, kalau dia nggak hafal, kalau gue rada nggak percaya tentang bacaan ini. Jadi temen gue ngomong, gue nggak hafal lah. Terus lu, ya udahlah, gue ikutin aja lah. Oh disuruh mandi, gue asal mandi. Udah kelar ya kan, 30 menit tuh bang gue gelap-gelapan sambil baca doa yang gue nggak tahu, nggak jelas. Mulailah gue bertiga ngisi ember pakai kembang segala macem, gayung, baca doa. Satu-satu suruh mandi, 3 niatnya, 1 kebal, 1 rezeki, 1 aura cewek. Wah anjir, kayaknya ini ngeri amat ya kan. 1 temen gue laki aman, 2 ya kan, 3 gue mandi. Gue nggak mau mandi gitu kan, karena gue kayak mikirnya takut aja gitu. Gue nggak mandi. 1 temen gue mandi laki. Jadi gue pas mandi nih kelar, gue udah balik, gue keluar di salah satu dekat warung. Di situ ada warung. Temen gue 1 nyamperin, udah kelar mandi nyamperin gue sambil cerita ngomong gini, tadi gue mandi ya kan, udah lu baca doa, udah, niat lo apaan? Ya biasa lah itu yang disuruh. Kelar mandi, janggal ngomong gitu. Janggal gimana? Lalu dia bilang dulu, ya itu temen-temen gue ini tuh ngeliat penampakan semua pada diem bang, karena dibantah terus, pasti dibantah, halu lu gitu ya, takut sama setan, lu udah ngaji lama, jadi malas denger remehan gitu. Terus dia ngomong, lu ngeliat apa? Jadi pas gue kelar mandi, jadi di kamar mandi ini tingkat bang, di situ ada kamar lagi, kamar kayak kuli gitu. Gue nengok, gue ngeliat ada orang diri, tapi pakai kain kayak guling, pocong dong, gue bilang gitu. Ya kayak gitu sih, cuman gede banget. Jadi pas gue kelar mandi, ya kan, gue udah pakai baju, untungnya gue udah pakai baju nih. Pas gue nengok ke atas, ya lah nauzubillah, coba gue nggak mau mandi lagi, gue cuma mandi sampai jam gue aja ketinggalan tuh. Gue pengen ngambil nih, gue suruh temen gue
si PT nih yang cewek, jadi ada salah satu cewek bang, dia saatnya giliran mandi. Nah yang lebih serem sih ceritanya dia, kelar dia mandi si cewek ini nih, dia gantian sama temen gue yang udah ngeliat penampakan di atas. Jadi pas dia mandi nih, giliran dia pintunya ada kebuka bang, katanya dia biar kalau ada apa-apa tinggal lari, nggak buka kunci lagi. Pintunya kebuka, dia mandi ya kan, baru 1 gayung. Nah dia tuh mandi madep, pintu kebuka. Pas dia mau nyiram lagi, tangan nongol tuh nutup pintunya, itu tangannya katanya kukunya jelek, pucet. Terus dia langsung spawn, badannya nyetrum semua. Dia langsung ganti pakaian segala macem. Udah dia tendang tuh ember sampai tumpah, dia lari terus. Gue lihat sumpah gue lihat. Dia bilang gue mandi cuma sekali doang. Kenapa emang? Gue ngeliat, jadi pas gue mandi gitu, sampai getar dah bang dia mulutnya. Pas gue mandi tuh, kan gue sengaja tuh pintunya gue nggak tutup, karena gue takut ada namanya gue cewek. Ya gue mandi malam-malam, gue ngeri biar gue langsung lari kan. Pas gue mandi, gue ngadep pintu, itu pintunya ditutup. Gue ngeliat tangan sendiri nongol sejari nutup gini. Itu tuh gimana? Ya gue langsung ngelarin lah, gue ganti pakaian segala macam. Untung gue masih kuat energi buat ganti pakaian. Nggak teriak. Kalau teriak gue gimana? Udah diliatin rumah lu, gue ketakutan. Gue nggak mau mandi lagi, ngomong gitu. Gue nggak mau mandi lagi, gitu. Segala macem. Ya udah itu hak lu, ya kan. Gue nggak segala macem. Sembari ketakutan mereka, gue bikin kayak pemberontakan bang di situ. Gue udah mikir temen gue yang pada takut ini, yang udah mulai beraninya buka ke gue nih, 2 orang ini kayaknya gue coba deh ngobrol sama dia berdua. Lu mikir gak sih ngaji ini janggal? Mikir sih gue. Lu yang mana? Yang perempuan jawabnya yang mijit-mijit nih bang. Yang satu lagi temen gue nih, dia ngomong katanya soal cetan katanya sih. Cetannya nih ngarah ke mesum katanya. Gue nggak dikasih tahu, cuman kata dia yakin ini udah ngarah ke mesum. Dia nggak berani ngasih tahu ke gue karena gue takut gue ngaduin. Kalau gue aduin takut dia dipukulin dong temen gue. Cuman gue mikir ke dia, ngomong, lu buka aja. Kalau lu emang nggak mau buka, ya udah. Emang perguruan ini sesat, tenang. Gue ngomong ini perguruan nggak benar. Ini udah hari ke mau sebulan bang gue ngajar ini. Mulai kan segala macam. Akhirnya gue sampai gue jatuh sakit. Temen gue udah pada puasa muti segala macem ya kan. Gila, gue sampai ngebalikin semua barang-barang yang gue kasih perlahan sekali gue kaliin. Pertama dari mani gajah, semar mesem, terus apa sih tuh amalan yang bibar kutik gitu segala macam. Temen gue udah pada ketingkatannya katanya ke puasa muti segala macem ya kan. Mulai dari situ, jadi salah satu guru gue ini dia punya guru lagi. Gue dipanggil sama guru yang paling tinggi di antara situ. Sendiri gue dipanggil. Saya mau ketemu kamu. Siap mbah, aku bilang gitu kan. Dia udah meninggal ya, almarhum. Siap mbah, saya ke mbah. Diceritain sama dia. Selama ini kamu sama dia gitu, sama guru kamu ini ngajinya apaan aja? Gue ceritain dong semuanya bang. Begini. Nah di sini dia ngomong, tahu gak? Cuman diem aja. Dia tuh kerjanya tuh cuma tukang burung tau, yang jagain burung doang, burung dari saya. Nah segala macem itu hal-hal yang perguruan, ngasih amalan segala macem, ngurut telur itu tuh cuma akal-akalan loh. Oh iyalah akal-akalan lah, uang cash kan ada uang iuran tiap hari, ujung-ujungnya juga uang. Udah gitu urut lagi yang perempuan. Ini kalau diusut ini bahaya loh. Sekali lagi katakan dari mbah, itu nggak ada ilmu. Tapi jangan dikasih tahu karena silaturahmi ke mbah ke dia ini penting karena dijagain burung mbah. Oh iya mbah. Gue mulai sharing bang satu-satu ke temen gue. Satu temen gue yang paling fanatik sama perguruan itu, dia mulai ngikut perlahan. Satu lagi temen gue dia mulai ikut perlahan. Satu lagi, walaupun gue masih muka 2 bang di perguruan itu, serius gue masih muka 2 habis-habisan. Gue muka 2, gue puji-puji terus tuh yang segala macemnya, ini ya murid kesayangannya gue puji. Makin lama tuh dia ada warga baru nih yang masuk ke situ juga pun kesurupan gue bilang ke dia, lu kesurupan bohongan kan, gue bisikin gitu terus, bohongan kan lu. Akhirnya dia tawa bang, kesurupan tawa. Gue makin kuat banget nih, berarti bukan ngejelek-jelekin dia, ini benar faktanya. Lama kelamaan gue bawa beberapa temen gue yang mau pengikut gue ke rumah mbah itu, diceritain lah semua sama dia.
kalau lu mau ketemu ilmu gituan, nggak gitu caranya. Gue dikasih tahu begini. Nah, gini bang, sebelum mbak ini yang ngambil batu yang di villa itu. Jadi dia tuh kalau ketemu sama gue tuh jarang, cuman sekali gue ketemu di situ doang. Nah, mungkin karena ngelihat anggotanya makin lama kayak disesat-sesatin nggak jelas. Nah, mbak ini tuh dia tuh nggak pernah ngajak orang hal-hal yang gaib bang. Dia cuman ngasih tahu orang itu, lu nggak usah ngajar begini, belajar begini nggak benar. Nah, itulah gue dikasih tahu karena kalau berguru sama dia, lu nggak benar, ya kan. Nah, kira gue cerita lah sama mbak. Selama ini penampakannya apa ya mbak? Segala macam gini-gini ya kan. Kalau gue ngeliat beginian diceritain begini, si mbak pun ngomong, apa yang lu lihat itu, apa yang segala macam terpadu di otak lu yang lu lihat itu hanya satu sugesti lu. Yang pertama, lu udah tandemin pemikiran lu kesurupan ini. Jadi apa yang lu lihat itu, lu kan kesurupan pada satu tujuan, pikiran lu tuh udah terhipnotis itu semua, si mbak itu. Dan lu sampai mandi, sampai makan ini, tusuk ini, ya pemikiran lu udah sugesti tentang itu semua. Jadi apa yang lu itu terhayal jadi nyata di mata lu. Semua yang lu lihat itu sebenarnya bisa dibilang tidak nyata, tapi terlihat nyata, jadi seram seperti itu. Nah, akhirnya yang cewek ini cerita dong ke mbak itu, tapi mbak yang saya lihat sampai pintu segala macem, hati-hati, itu udah jin. Kamu kan situ udah sesat semua. Kamu udah bisa dibilang sadat, udah harus sadat kamu, udah segala macam. Memang yang gue bingung cuma satu bang, katanya perguruan ini murni Islam suci putih, tapi sholat Jumat aja nggak ada yang sholat Jumat, nggak ada yang sholat segala macam, puasa embel-embel puasa muti untuk apa gitu, cuman katanya untuk memperkuat badan diri lah. Puasa Ramadan kok nggak pada puasa gitu gue, ya kan. Kamu tuh cuman diperalat sama mereka. Nah, satu lagi, mereka itu sebenarnya sekutu tuh kayak bisa dibilang sekte, perguruan bisa dibilang gimana ya, orang yang stres sama kehidupannya. Nah, salah satu ada orang yang percaya sama dia, jadi bikin perguruan. Ibarat kata kayak, ya bisa dibilang gue berguru sama orang gila deh bang. Udah gitu deh, kasar gue berguru sama orang gila. Yang orang gilanya pun nih nggak gila keliling, gilanya pakai peci. Ya tuh, percaya dong semua. Itu bisa dibilang hampir 30 anggota sih bang, ketipu semua. Banyak itu. 30 anggota. Dan dengan gue tunjukin cerita ceweknya yang dipegang-pegang diurut begini itu, wah kacau sih segala macam. Dan sampai 2019 sampai sekarang gue nggak tahu tuh orangnya kemana, juga nggak ada yang berani nuntut, nggak ada yang berani. Ya udahlah, mereka juga semua ikhlas. Untungnya juga mereka nggak sampai bisa dibilang mesumin gitu segala macam. Dan ada lagi tuh ya, perguruan mereka tuh bersaing sama perguruan satu lagi yang gue nggak berani sebut ya kan. Perguruannya itu pun kalau puasanya pun ada yang untuk kebal, ada yang untuk benerin hari, ada juga yang kalau ngisep rokok tuh baunya tuh menyan segala macam. Ada tuh perguruan yang kalau ngisep rokok tuh rokoknya barangnya nggak dibuang bang, ditaruh alis. Gue nggak tahu tuh buat apa. Biar ya. gondrong alis ya? Gue nggak tahu kali sih biar mahaba kali ya sebenarnya. Sebutannya kali ya. Cuman yang gue pelajarin dari sini adalah kenapa nggak ada orang-orang dewasa kalau ini benar perguruannya benar gitu. Kenapa pengajian gue sebelumnya sampai ada keluarga, istri sama anak ngikut gitu. Ternyata mereka yang sedang mencari jati diri diambil sama orang-orang perguruan sesat ini. Karena mereka belum tahu jati diri kehidupan gue itu apa. Tinggal kasih pemanis. Ntar ini bisa dapat perempuan, bisa kebal. Jati diri anak sekarang kan gampang. Udah bisa kebal, udah bisa dapat perempuan, udah senang sama hidup lo. Di situ lo mulai terhasut. Temen gue dari 20 orang lebih, 30 lah pada ikut pengajian itu. Ya dari situ bang cerita gue yang benar-benar sampai sekarang gue mikir gue bisa terjebak di dunia itu. Oke, diminum dulu silakan. Iya. Bang Frans nih, ya kan. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Frans saat ngikutin perguruan sesat yang awalnya dikira bener, tau-taunya nggak bener. Nggak bener. Kan gitu kan ya. Selama berapa bulan tadi? 3 bulan ya? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya kan. Nah, sebelum kita masuk itu dulu gue juga sedikit sharing nih. Jadi gue dulu kan SD kan di kampung, di Cirebon gitu kan. Kelas 4 apa kelas 5 gue masih inget banget tuh. Gue juga pura-pura kesurupan. Kesurupan? Iya. Jadi di saat itu, zaman itu tuh lo kesurupan, lo keren. Oh iya. Gitu, lo kesurupan lo keren. Pas zaman sekolah kan masih sekolah istirahat gitu kan. Kalau istirahat kan belakang sekolah kan sawah.
Sawah ya kan, larinya itu di lorong sekolah tapi lari ke sawah. Cewek-cewek kan, wih keren banget gitu. Padahal kayak orang gila suara itu. Padahal gue pikir-pikir tolol juga ya gitu loh. Mungkin kalau sekarang udah zaman video viral juga kali itu gue. Malu banget sih. Kan? Itu gue gak ada video sih. Iya kan, jadi pas misalkan cewek yang lo mau deketin mana ini, oh itu, dia pura-pura kesurupan, ya kan, terus kan kita ngejar yang cewek itu tuh, wow gitu kan, pegang gitu. Itu gue mikirnya mungkin yang sebenarnya yang dipilih temen gitu gue dulu kesempatan kali ya kali ya. kan. Nah terus zaman itu juga di kampung gue tuh ada tukang mainan yang keliling pakai sepeda, yang jualan mainan tuh kayak yang dari plastik tuh apa gitu kan. Nah tapi dia jadi zaman itu dia nawarin, gue inget banget tuh kayak kulit bentuknya kayak bulat tapi nggak terlalu bulat banget, lonjong tapi abstrak gitu kan. Kalau kena air dia ngelengkung tuh, set, wah berarti ada kodamnya lo. Kalau itu pasti bukan zaman kodam, kayak apa sih? Bulu perindu. Isinya. Oh isinya. Ada isinya lo berarti lo gitu. Jadi bukan bulu perindu, modelnya kayak kulit dia. Oh kulit. Jadi ada bahasa apa lah gue nggak tahu lah tuh. Dites nih asli nih, taruh di air kan tuh, cemplungin di ember. Dia kan ada ember kecil yang di samping gerobak tuh ya kan. Cemplungin, bener tuh. Wah, kalau gue punya ini nih, makin jadi nih gue, gitu kan. Sering berjalan waktu tuh di kampung gue juga, kalau apa namanya, ada pembangunan rumah, depan kan ada gunungan pasir tuh. Nah, di antara pasir itu kan pasti ada batu-batu kecil yang warna putih. Oke, ada. Ya kan, warna apa lah yang beda sendiri tuh. Gue sampai nyari. Gue kode-kode kan sama yang lain tuh, sama temen-temen gue tuh kan. Pas, wah, wih, dapet nih gue nih warna putih, entah itu warna apa. Pokoknya yang beda sendiri di pasir tuh. Ditaruh di tempat kemenyan yang dari kain putih. Situ ya kain menyan tuh kan, masukin, wah dibawa-bawa ke sekolah tuh. Gue inget banget tuh. Ternyata gue kalau mikir sekarang tolol ya. Itu gue tolol. Gue juga mikir kayak semua media dikasih ini mainan deh. Iya, Ini bahkan mainan kalau gue sekarang juga. terbongkar kan ada salah satu pasar yang menjual alat-alat kayak gitu. Maning aja pun ini mainan. Heeh. Dilem ya. Iya. Lem anjir. Kata gue mah apa tuh yang mainan bocil tuh yang apa? Slime kayak slime kali. Kok beruntungnya gue ini nggak kena pembuluh darah bang pas ditusuk tuh. Untungnya. Oh, Ini iya. kan tanpa medis bang gue ditusuk itu. Iya. Kacau Oke, alhamdulillah berarti aja. targetnya itu ya bener tuh anak-anak atau mungkin orang yang belum beranjak dewasa, Iya. iya kan? Belum ya jadi Gue dia. juga termasuk korban juga berarti Karena itu. gue pikir mudah-mudahan kacau sih. Oke, nah kita ngobrolin masalah tadi sedikit gue sharing doang sih gitu. Maksudnya gue kalau gue ngalamin gue akan bilang begini jujur gitu kan. Ngapain gue tutup-tutupin ya kan. Dari situ kan kita belajar bareng nih ya kan. Atas pengalaman yang ini nggak bener jangan nih kan gitu kan. Takutnya kan musik dan sebagainya kan gitu kan. Oke, masalah di perguruan ini nih. Tadi kan pura-pura kesurupan tuh. Dan tadi lo nih 50-50 terus abis mabok ya kan. Pakai telur dimarin. Ternyata telurnya cuma Ini dilus doang. dilus doang ya kan. Nah mungkin temen lo yang pecah itu mulutnya bau apa Jadi AM atau apa? sebenarnya pecah itu kayaknya emang Ditekan sengaja. telurnya keteken gitu ya. Biar ada kelihatan orang nggak semuanya nggak pecah, harus pecah dong satu. Biar ada oh ini bener nih ya kan gitu. Jadi kayak nggak harus dibenerin semua, harus disalahin satu lah. Tapi kondisi lo pas itu abis minum juga. Minum juga bang. Seharusnya Harusnya pecah, juga dong. Tapi gue mikir kayaknya janggal banget. Masa pilih kasih. Tahu-taunya. Tahu-taunya setelah demo 3 bulan kita lama-lama kan ketahuan nih. Jaga Kang Burung. Kang Burung. Bang. Jaga burung. Kang Burung. Masa kayak Bermodal peci, mohon maaf ya bukan masa peci ya, tapi bermodal dengan Bermodal peci. muslim gitu ya kan. Tetap dengan gaya begini-gini, sangkanya orang bisa. ih, di Indonesia sih bang laku. Kan begitu. Laku banget. Ketika orang lagi gaya-gaya gini, laku tuh orang. Ya itu juga almarhum Mbah itu dia udah meninggal sih bang. Yang ngebantu gue itu kalau nggak ada dia gue bingung dah. Dia Mungkin ngomong, kalau lo, kalau misalnya nggak ada si yang guru ngaji yang paling ini banget, mungkin lo masih wah, disono. dia tuh nggak punya murid bang, tapi dia ngebongkar juga. Dia cuma ngomong orang yang udah gitu nggak akan pernah muncul, nggak akan pernah muncul. Iya sih. nggak akan pernah mau muncul ya orang kayak gitu. Nah, selama 3 bulan situ kan tadi tuh ada dimandiin kembang, ada dikasih mani gajah, ada dikasih money changer enggak ya? Money changer enggak ya? Messenger gue tuker duit. Tuker duit ya. Terus dan lain-lain kan tuh. Menurut lo pertama kali masuk ke perguruan itu yang paling melenceng banget tuh apa? Satu. Menurut lo nih? Pertama ya Eh, mandi kembang sih. mandi kembang. Mandi kembang. Kayak kita orang meninggal. Iya, satu lagi lu mandi katanya biar bersih, tapi kan nggak pakai sabun. Maksudnya katanya biar kesehatan mandinya.
mandi malam terus pakai menyan, pakai kembang biar auranya kebuka, terus biar kebal, biar rezekinya lancar. Bisa kan lu sholat maksudnya gitu gue mikir lah bang. Mandi ini apa gitu. Berarti kan tandanya lu udah ajaran yang menentang Islam banget soal itu. Oke, di mandi itu tiduran apa duduk? Mandinya jongkok. Di kamar mandi. Berarti pakai ember tuh. Iya kan pakai ember. Pakai ember jongkok tuh. Wah ibarat era bang. Sumpah kayak orang mati. Oke, nah ini kan masalah mandi kembang juga nih sedikit meluruskan juga. Ada kan di beberapa desa yang masih menganut kepercayaan terutama yang 4 bulanan, 7 bulanan gitu kan. Itu kan masuknya ke tradisi gitu kan ya. Gitu kan yang dimana lagi hamil terus dimandiin kembang gitu kan. Tapi kan tuh kayak adat dan juga tradisi. Tapi kalau ini kan lain cerita maksudnya. Bener-bener lain. Niatnya beda, kebal, nyari dapet cewek, lancar rezeki. Nah, dapet cewek, kebal, lancar rezeki. 3 bulan yang lo rasain apa? Hancur. Seharusnya adalah salah satu misalkan dapet cewek, terus kebal, atau mungkin dapet apa lancar rezeki. Ini enggak, malah makin hancur. Kamar mandi temen gue ada yang sakit satu. Kamar mandi sakit. Katanya apa tuh? Tipes jadinya. Karena nggak makan. Ya katanya sehat. Satu lagi temen gue sampai sekarang nggak punya cewek. Kamar mandi itu, yang paling fanatiknya banget tuh nggak punya cewek, susah banget tuh. Ya karena udah bergelut di dunia gituan. Lagi pikirannya kan udah sama, gue sepakat juga udah tersugesti kan. Jadi kalau lihat orang tuh bukan lihat wajahnya tapi wah sampingnya ada kodam ini begitu ya kan. Aduh. Oke, nah yang kesurupan, maksud kesurupan ini kayak tes kodam apa cek kodam? Tes kodam. Tes kodam. Jadi kalau kayak di tok-tok kan cek kodam. Kalau ini tes kodam. Tes kodam. Jadi kayak teman-teman gue nih, oh tempat ini seru nih gelap, tes nih kodam di sini isinya apa? Wah kesurupan lah, buat. Nah kalau kan gue doang di situ ya nggak pura-pura, gue ngaku ini, gue tahu bego lu semua. Iya dong, gue belum. Kalau temennya yang nonton ini tolol juga kayak gitu ya. Ada yang iya bang, gue bego-begoin berarti dong. Gue pinter dong di situ, dia percaya sama gue, berarti lu bego. Iya, tapi udah insap semua tuh teman-teman. Udah insap alhamdulillah. Iya lah. Plotisnya juga yang temen gue yang di villa yang ngeluarin itu nikah dia bang sama cewek itu. Berarti mungkin karena suka. Iya juga gue sepakat juga sih kan gini. Ketika ada mohon maaf terutama cewek yang kesurupan ya kan terus ada yang sok-sok pahlawan yang katanya pahlawan, yang katanya bisa, yang katanya pinter nyembuhin ya kan. Dipegang pertama palanya dulu ya kan. Tangannya dulu sambil baca-baca apalah gue nggak tahu lah. Kakinya dulu, lama-lama naik tuh. Seakan-akan mau ngeluarin tuh dari kaki ke dada, bet. Ya kan? Padahal kan ada maksud dan tujuan yang lain kan gitu kan? Iya juga ya. Oke. Masalah kesurupan itu sekarang ada apa enggak tergantung teman-teman semua deh gitu kan ya. Kesurupan itu emang ada karena pengaruh dari iblis dan sebagainya. Tapi kayaknya dikit kemungkinan deh kan gitu kan. Dikit banget gitu kan. Bahkan di studio kita juga ada yang pura-pura kesurupan gitu ya. Oke, yang katanya kesurupan bukan pura-pura kesurupan. Oh ada gitu. Karena kan gue juga orang bisa nih, gue kasih mahkota buat lo nih. Tuh ada mahkota. Kata Yonan, asu nih gue tinggal closingan doang, ini pakai edit segala lagi. Oke tuh mahkotanya disimpan bang. Oke, nah tujuan pura-pura kesurupan berarti tes kodam. Kalau gue pura-pura kesurupan tuh pengen tahu mereka ini bener bisa apa nggak sih? Kalau temen gue pura-pura kesurupan itu pengen ngetes kodam dianya. Tapi kalau gue untuk buat pura-pura kesurupan pengen tahu mereka sebenarnya tuh bener apa nggak pengajian, apakah kalau mereka ahli goib segoib-goib mereka tahu dong kalau gue ini bukan kesurupan. Oh iya betul. Ya kan? Tapi mereka percaya dong 15 orang itu dengan baca doa segala macam. Gue situ nantau setengah mampus bang. Nantau bukan nanserem sih. Iya orang yang katanya bisa kan ketika ngeliat orang duduk aja katanya bisa lihat aura apa. Iya ya kan. Apalagi kesurupan. Yang udah jin itu masuk ke tubuh ya kan. Pasti tahu dong. Wah nih bener kesurupan nih. Atau enggak, wah ini kesurupan nih ya kan. Ini malah dia percaya sama lu. Yang katanya temen lo itu bisa gitu kan. Intinya sih ciri-cirinya ditusuk dah. Mungkin kalau ditusuk jarum. Jadi ada yang pernah kesurupan nih. Ya kan kesurupan nih apa-apa. Gue iseng nih. Kalau lu gak mau keluar, gue tusuk jarum nih. Gue tusuk jarum nih. Sadar langsung. Berarti kan dia takut. Iya. Jangan jauh-jauh kesurupan. Ya kan. Ketika ada temen yang kesurupan, nih trik juga nih. Emang sedikit agak jorok ya. Kesurupan, wah ya kan. Kan lo punya tangan. Tangan lo masukin ke silit lo tuh. Set, ya kan. Masukin ke hidung. Nah, dia sadar. Kalau boh, atau enggak, bukan boh, tapi kayak pura-pura sadar dia langsung. Nah, maksudnya dengan gampang gitu. Kalau lihat nyari tai kucing dulu kan agak lama kan.
tai kucing di mana? Lo kan punya silut, punya tangan, manfaatin itu untuk kebaikan kan? Lo bohong nih, kan gitu. Ya kan? Gitu, kita jangan dibego-begoin gitu loh. Itu kan masa kelam maksudnya kan. Teman-teman sekarang yang masih kayak gitu, segera insaf lah gitulah. Insaf aja lah. Oke. Pusaka. Pusaka itu beneran nongol apa kagak akhirnya? Atau mungkin dari beberapa itu nemuin pusaka tuh? Ternyata Mbak itu emang dia nggak enak aja. Kita permainan dia juga. Maksudnya? Dia main 2 tim. Satu Mbak itu sama nggak ada mukul betak nyata orang. Sindikat lagi dong. Ya kan karena Mbak ini nggak enak. Kemarin ini enak sama hati ini. Karena mereka baru nggak enak sama gua. Diturutin padahal Mbak itu capek pengen ngasih tau udah lah lo nggak usah begini. Oh. Mbak ini gue tau dia orang bisa, cuman dia nggak mau nunjukin bisanya dan dia nggak mau ngajak orang-orang buat belajar kayak gini. Oke, berarti yang dapat pusaka tuh berapa orang? Atau benda apa gitu? 1 orang doang sih. Yang tadi doang tuh ya? Iya. Pusaka batu itu batu yang beli mana? 5 ribuan tuh, ribuan yang cincin gitu kan bisa juga tuh kan. Beli aja, terus di tempat gelap orang percaya. Orang yang kalau kita pengalaman mungkin enggak lah. Iya. Orang yang baru nih mesti wah ini serem nih. Wah, apa nih gitu. Taunya dicek Shopee 3.000. Ini gratis ongkir tuh. Oke, nah banyak cewek yang sadar gak sih kalau dilecehin gitu tuh? Laporan awal gitu. mula sih udah pada sadar mereka. Cuman itu terhempit karena banyak anggota yang terlalu memuja, jadi mereka terketahan dong. Ya, akhirnya mulai ada yang gue yang bertanya-tanya. Ya jadi salah satu temen gue yang mulai kayak ini nggak benar. Akhirnya ya udahlah. Dan alhamdulillah juga perguruan itu udah bubar, sebubar-bubarnya udah nggak ada. Akhirnya yang kabar si yang katanya guru itu kemana? Nggak tahu. Yang Kang Burung. Nggak tahu. Gue udah nggak tahu. Berarti pas lo keluar lo nggak tahu kabar? Pergiannya Mbah Wo ini yang baik meninggal, dia kira dia udah tahu kemana. Berarti terakhir itu lo ketemu pas keluar itu ya? Iya kan? Iya. Lo nyerahin barang semua, terakhir Gua udah habis itu udah nggak ketemu lagi. Nggak mau lagi, gue udah benar. Mungkin yang tukang burung yang nyamar itu silakan komentar ya. Oke. Ya, Nah, kamu di mana gitu. Terus kan yang ini nih ada alunan-alunan Jawa tuh yang kidung apa gitu kan. Kan ada juga nih yang membelokkan bahwasanya sebenarnya kan itu kan lagu dari Wali Songo ya. Padahal itu bukan panggilan. Bukan panggilan, mungkin itu karena liriknya kan senajan setan gentayangan gitu kan ya. Nah, jadi backsound horor. Padahal kan itu enggak. Emang enggak sebenarnya. Ya kan Sunan Gunung Jati apa kali jaga gitu ya. Itu buat tidur dia katanya. Iya. Buat biar tenangin tidur. Jadi jangan terkecoh, maksudnya kan. Karena Pasti ada orang aja membelokkan itulah. Karena yang pakai gamelan sih ya. Karena keseringan orang penampakan ada gamelan mulu. Jadi lagu pakai gamelan disangka manggil setan mungkin. Iya, setan nggak usah dipanggil ya. Iya, kita setan nggak semua. Manusia ada yang sifatnya kayak setan kan gitu kan. Lebih. Lagi nanti bulan puasa kan banyak tuh yang di warteg. Jangan kan di warteg ketika. Iya. Oke, korban pelecehannya cewek doang apa ada yang cowok? Cewek doang. Kalau cowok kebangetan tuh. Gue juga kabur sih, Bang. Iya. Ngerasa banget. Niat gue nanya ke Arsy tuh, lu udah jadi korban pelecehan nggak? Misalnya, lo kan soalnya kesurupan. Takutnya disembuhin sama temen lo. Gitu loh. Kagak ya? Enggak. Oh, jangan sampai. Cewek doang terutama. Kalau udah pelecehan, udah bisa masuk ke penjarain tuh. Udah lah. Apalagi zaman sekarang ya video dikit. Bahkan kan sekarang kan lagi banyak viral tuh yang mohon maaf ya guru-guru ngaji, bukan bermaksud untuk guru ngaji semua ya enggak, oknum guru ngaji yang mengatasnamakan ngajarin, ternyata kan korbannya kan anak-anak kecil. Gak cuma 1-2, kalian scroll aja pasti ada deh, iya kan? Sadis sih. Gak tahu otaknya di mana gitu. Oke, terus kemudian nih sampai saat ini masih ada gak perguruan apa pas saat itu langsung lo cabut, begitu lo cabut udah bubar apa pas ketika Mbak itu meninggal terus udah nggak ada? Pas Mbak itu meninggal sih. Bubar semua. Hancur, udah nggak ada yang namanya, udah nggak kecium. Bukan perguruan, ya mungkin ada temen gue yang dulu di sono. Oke, berarti karena lo mantan pengikut ajaran sesat gitu kan, lo kasih tahu teman-teman lo nih Bang, bukan yang menonton di rumah, ciri-ciri yang sesat nih apa aja? Menurut pengalaman lo? Udah gampang deh, intinya cuman satu aja. Kalau yang ngajarin lo udah nggak pernah sholat, udah itu dia sesat. Udah itu aja. Di 5 waktunya aja dulu. Kalau dia benar katanya ajarannya ajaran Islam, ya kan katanya kalau bukan ajaran Islam, itu berarti dia nggak perlu sholat. Kalau ajaran setan. Tapi kalau ajaran dia emang katanya tentang dari Allah, rezeki segala macam, ya lu lihat lu. Track record guru itu bener gak dia sampai sholat segala macam tahajud? Ya berarti
Oh iya, Bener dong, bener Iya, iya di sih. situ aja sih yang gue lihat. Ya, dari situ aja dulu ya. Di situ nggak ada yang sholat. Bahkan sholat Jumat juga enggak ya? Nggak ada tidur. Tidur Bang. Di situ gue udah bener-bener 100%. Bulan puasa seharusnya puasa, ya kan Ramadan puasa, tapi justru enggak, malah justru puasa muti. Iya puasa muti. Justru bulan Ramadan kan kewajiban. Itu udah nggak nyambung. Oke. Ya, ini sih cuman satu, syariatnya nggak ada, udah berarti itu sesat. Gitu. Langsung tinggalin aja, Iya, cari yang perguruan-perguruan yang lain ya. Iya, Yang bener-bener gitu. bener banget. Ada pengajian tiap bulan, maulid gitu Akhirnya kan. sih ya. gue langsung dapat tuh pengajian yang bener. Iya, karena kalau belajar tanpa guru tuh sesat juga Sesat sebenarnya, banget, ya kan? Ya, makanya kita belajar harus ada guru, ya kan? Oke. Ya wis, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Frans nih. Ini seharusnya kalau teman-teman semua nyimak dari awal sampai akhir banyak banget pelajaran yang bisa diambil, kan gitu kan ya. Bukan maksud untuk mengungkit masa kelamnya Bang Frans, tapi menurut gue masa kelam Bang Frans bermanfaat untuk teman-teman semua nih gitu kan, untuk dijadikan pelajaran. Jangan sampai teman-teman semua yang lagi nonton terjerumus juga, atau mungkin sekarang lagi yang nonton ini lagi Lagi ngalamin situasi iya. kayak gitu, cabutlah daripada nanti takutnya Malah gitu kan, makin bahaya. malah makin bahaya gitu kan. Ya wis, kita doakan semoga Bang Frans ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur gitu kan, begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Frans ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you ya. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.